Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering sekali kita alami, bahkan mungkin kita lakukan tanpa sadar, yaitu kebencian. Lebih spesifik lagi, bagaimana kita seringkali merasa sah-sah saja untuk membenci, bahkan membalas kebencian. Kita sering melegalkan kekerasan verbal atau bulian dengan alasan dia yang mulai duluan, bukan saya. Kita merasa punya harga diri yang harus dibela kan? Nah, pembenaran inilah yang berbahaya teman-teman. Akar dari kebencian adalah pikiran otomatis atau automatic thought. Jadi begini, kebencian itu seringkali tidak lahir dari perenungan yang dalam. Justru sebaliknya, ia muncul dari apa yang disebut automatic thought atau respon nalar yang otomatis. Ini adalah cara berpikir cepat berdasarkan asumsi dan prakonsepsi yang sudah ada di kepala kita. Misalnya, begitu kita lihat orang bertato, langsung pikiran kita bilang, wah preman ini, harus dijauhi. Atau lihat orang berjenggot panjang, langsung was-was, hati-hati, jangan-jangan radikal. Ini kan otomatis ya, kita tidak sempat berpikir panjang. Kalau kita mau merenung sejenak, kan kita akan sadar, loh filsuf-filsuf besar seperti Karl Marx itu ya jenggotnya panjang. Masa iya Karl Marx itu salafi? Kan tidak begitu. Pikiran otomatis ini membuat kita malas untuk berpikir secara mendalam. Kita menangkap realitas secara dangkal, sesuai dengan apa yang sudah tertanam di kepala kita. Lihat imam sholat tidak pakai kunut, langsung kita cap pasti Muhammadiyah. Padahal bisa saja beliau itu orang NU yang kebetulan lupa atau ingin cepat. Tapi pikiran otomatis kita sudah mengunci kesimpulan itu. Inilah mengapa dalam filsafat dan juga dalam Al-Quran kita diajarkan untuk berpikir secara mendalam atau tafakur, agar kita tidak disetir oleh pikiran-pikiran dangkal semacam ini. Nah, dalam kebencian itu ada 6 pemicunya. Seringkali ini menjadi bibit dalam kebencian. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah overgeneralisasi. Ini adalah ketika kita mengambil contoh kecil lalu menyimpulkannya untuk semua. Misalnya kita punya satu teman yang suka pakai sarung dan dia malas. Lalu kita simpulkan semua orang yang pakai sarung itu pemalas. Atau ketemu satu turis bule yang badannya bau, lantas kita bilang semua bule itu bau. Ini kan tidak adil, namanya generalisasi yang berlebihan. Kedua adalah reading the mind, membaca pikiran. Ini gaya berpikir di mana kita merasa tahu apa yang ada di dalam kepala orang lain. Koyo-koyo kita itu seperti seorang peramal, padahal ya bukan. Misalnya ada teman yang dari tadi melirik kita langsung GR, wah jangan-jangan dia naksir aku. Atau dalam forum ada yang kritis sedikit, kita langsung curiga, ini pasti mau memberontak. Padahal kita tidak pernah benar-benar tahu isi hati dan pikiran orang lain. Yang ketiga, emotional reasoning, penalaran emosional. Di sini kita menganggap perasaan atau emosi kita sebagai cerminan realitas yang sebenarnya. Contohnya, kita belajar filsafat, terus kepala kita pusing. Lalu kita bilang filsafat itu memang membingungkan. Padahal itu kan cuma perasaan kita saja. Bagi orang-orang lain mungkin tidak. Tapi tanggapan emosional satu dua orang ini sering dianggap sebagai kebenaran umum. Yang keempat adalah customization, menyalahkan satu sebab. Ini adalah kecenderungan untuk menyederhanakan masalah dengan menunjuk satu faktor sebagai satu-satunya penyebab. Misalnya ada yang bilang peradaban Islam runtuh hanya karena kritik Imam Al-Ghazali terhadap filsafat. Loh, kan tidak mungkin peradaban sebesar itu runtuh hanya karena satu kitab. Pasti ada banyak faktor lain, politik, ekonomi, penjajahan, dan sebagainya. Menyalahkan satu sebab ini seringkali melahirkan kebencian yang tidak perlu. Yang kelima adalah maximization dan minimization, membesar-besarkan dan mengecilkan. Gaya berpikir ini adalah ketika kita membesar-besarkan hal yang sepele
atau sebaliknya menyepelekan hal yang sebenarnya penting. Contohnya, kita bisa berdebat berhari-hari soal mana yang lebih utama, batik atau jubah. Ini kan maximization, membesarkan hal yang tidak substansial. Ini juga bisa jadi sumber kebencian. Yang keenam, catastrophic thinking, berpikir bencana. Ini adalah ciri orang yang gampang panik. Masalahnya sepele, tapi di kepalanya sudah menjadi bencana besar. Misalnya ada teman kos baru, orangnya berjenggot panjang, pikiran kita langsung liar. Waduh, jangan-jangan teroris. Nanti kos-kosan ini bisa dibom. Padahal kan belum tentu ya. Pikiran yang sumpek karpe dewe ini juga bisa melahirkan kebencian dan ketakutan yang tidak beralasan. Proses pembenaran kebencian. Sekarang mari kita lihat bagaimana kebencian itu dianggap wajar. Prosesnya biasanya begini. Ada sebuah peristiwa. Misalnya istri mengkritik suami. Lalu muncul interpretasi negatif. Harga diriku jatuh. Dari situ timbul stres dan rasa sakit hati. Kemudian kita melakukan interpretasi kedua. Aku ini korban. Kasihan sekali aku. Dari perasaan sebagai korban ini lahir keinginan untuk balas dendam. Nah, disinilah letak titik krusialnya. Kita sebenarnya tahu kalau balas dendam itu tidak baik. Tapi kita memberi izin kepada diri kita sendiri untuk bilang, wajar kok aku balas dendam. Kan dia yang mulai. Akhirnya lahirlah tindakan kekerasan atau kebencian dan itu merasa sah-sah saja. Dia maki-maki kiai saya, ya saya balas maki-maki kiainya. Impas kan? Logika pembenaran seperti inilah yang membuat lingkaran kebencian tidak pernah putus. Pandangan filsafat seorang Jean-Paul Sartre dan orang lain adalah neraka dalam tanda petik. Nah, sekarang kita masuk ke filsafatnya sedikit. Menurut filsuf eksistensialis Jean-Paul Sartre, keberadaan orang lain itu pada dasarnya adalah sebuah ancaman bagi kebebasan kita. Begini teman-teman, saat kita sendirian di kamar, kita bebas melakukan apa saja. Mau setel dangdut keras-keras sambil joget ya silakan. Tapi begitu ada teman yang masuk, apa yang terjadi? Musiknya langsung kita ganti jadi jazz dan kita pura-pura baca buku biar kelihatan intelek. Kehadiran orang lain membuat kita tidak lagi menjadi subjek yang bebas, melainkan menjadi objek di bawah tatapan matanya. Kita jadi tidak bebas lagi. Dari sinilah kata Sartre muncul pandangan kebencian, look of hatred. Kita benci karena kebebasan kita direnggut. Hidup bersama orang lain pada akhirnya adalah sebuah pertarungan. Siapa yang menjadi subjek dan siapa yang menjadi objek. Kita saling berusaha mengobjekkan satu sama lain. Dosen dengan mahasiswa, pemerintah dengan rakyat, bahkan dalam hubungan cinta sekalipun itu adalah pertarungan untuk saling mengobjekkan. Katanya cinta, kok disuruh jemput saja tidak mau. Itu kan contoh pertarungan ya. Sartre bahkan bilang orang lain adalah neraka. Hell is other people. Maksudnya kehadiran mereka membuat kita sumpek dan tidak bebas. Konsep kita pun menurut Sartre ini absurd. Kita baru benar-benar terbentuk jika ada musuh bersama atau pihak ketiga yang bisa kita objekkan bersama-sama. Kalau musuhnya hilang, kita akan bubar dan kembali menjadi aku dan kamu yang saling bertarung. Jadi teman-teman, pada dasarnya manusia itu punya kecenderungan negatif, ingin selalu menang dan mengungguli yang lain tanpa aturan. Hasilnya pasti kacau. Maka dari itu solusinya ada dengan terus melatih diri untuk berpikir secara hati-hati, mendalam, dan tidak terburu-buru menyimpulkan. Jangan sampai energi kita habis untuk berdebat dan saling benci. Sementara itu ilmu dan kearifan kita tidak bertambah. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.